Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya dengan Gilang Ramadan selaku salah satu dosen S1 program studi dosen komunikasi visual Universitas Telkom Purwokerto, Direktorat Kampus Kabupaten Banyumas. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu ekosistem kreatif. Video ini dibuat dengan tujuan untuk bisa memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen di tahun 2025, yaitu penyataan diri dosen untuk dapat menunjukkan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PPD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dan juga informasi untuk mata kuliah ekosistem kreatif yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang berada dalam semester 5 dengan beban SKS senilai 2 SKS. Bahasa pengantar yang akan digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia, serta mata kuliah ini juga akan mempelajari keterhubungan terkait sistem antara aktor dan juga proyek kreatif yang tentunya mendukung pertumbuhan ekosistem kreatif dalam sebuah ruang, serta juga relevansinya terhadap perkembangan dalam industri kreatif saat ini. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya adalah dapat menguasai konsep teoretik kreatif dan juga menginformasikannya dalam pemetaan sektor kreatif. Lalu yang kedua, mampu merancang penelitian dan juga kritik dengan metodologi yang benar terkait industri kreatif serta bagaimana mahasiswa bisa mengelola praktik-praktik secara profesional. Lalu yang ketiga adalah mampu mempresentasikan hasil karya dari apa yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran kepada target audience atau juga market yang dituju. Serta yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan dapat bertanggung jawab terhadap kerja-kerja profesional serta penyelenggaraan sektor-sektor industri kreatif dan juga ekosistem di dalamnya. Selanjutnya, ketiga CPL ini dalam prodi akan diturunkan menjadi capaian-capaian pembelajaran dalam mata kuliah atau kita sebutnya CPMK secara lebih spesifik. Di antaranya, yang pertama adalah memahami pengetahuan praktis tentang praktik dan juga proses desain secara profesional. Lalu yang kedua adalah mampu mempresentasikan segala hasil karya kepada target ataupun audiens dengan profesional dan juga dengan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, terakhir adalah mengintegrasikan pengetahuan dari komunikasi visual dengan sektor healthcare, agroindustri, tourism, dan juga small medium enterprise atau kita singkat namanya HEADS. Adapun beberapa referensi dari mata kuliah yang dapat dibagikan dalam beberapa sumber, diantaranya adalah yang pertama adalah Direktori Peta Kolektif Indonesia tahun 2010 sampai 2020 oleh Whiteboard Journal, British Council Astragraphia Jakarta, dirilis tahun 2020. Lalu ada yang kedua adalah Mengeja Fixer 2021 dengan judul Pembacaan Kolektif Seni Indonesia dalam 10 tahun terakhir dari Yayasan Good School Studi Kolektif Penerbit Jakarta tahun 2021, dan juga sumber pustaka lainnya. Mata kuliah ini dilaksanakan melalui sistem sinkronus di kelas dan juga dikombinasikan juga dengan asinkronus dilaksanakan melalui pemberian materi, penugasan, serta penggunaan Learning Management System atau LMS di Telkom University. Mata kuliah ini menekankan pada pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan individu, dan juga bagaimana teman-teman bisa saling bergotong royong untuk bisa menyelesaikan sebuah studi kasus, sebuah proyek, dan juga bagaimana bisa mempresentasikan hasil karyanya kepada audiens ataupun kepada rekan-rekan sejawatnya. Pembelajaran mata kuliah ekosistem kreatif ini dilaksanakan dalam beberapa pekan yang terbagi menjadi beberapa bagian utama. Di antaranya yang pertama ada 7 pekan materi sebelum ujian tengah semester atau UTS. Lalu yang kedua ada 1 pekan mahasiswa menjalankan proses UTS. Yang ketiga ada 7 pekan materi dan asistensi sebelum ujian akhir semester. Dan yang terakhir adalah 1 pekan dalam proses pelaksanaan UAS atau ujian akhir semester. Dan juga akan
memberikan output, yaitu presentasi akhir. Evaluasi pada pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah penugasan individu, yang kedua adalah keaktifan diskusi secara berkelompok, ada UTS, ujian tengah semester, dan juga ada ujian akhir semester. Penugasan individu umumnya akan dilaksanakan 3 kali melalui pemberian tugas, lalu UTS, dan juga UAS atau ujian akhir semester. Ada pula forum diskusi di kelas yang tentunya akan dilakukan sebagai proses asistensi dari topik-topik yang tentunya akan didiskusikan secara bersama-sama selaku mahasiswa dengan dosen, dan juga datanya akan digunakan sebagai output dari tugas besar ujian akhir dari semester. Bobot nilai setiap bentuk evaluasi yang dapat dipaparkan terdiri dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah bagaimana tugas memiliki bobot persentase nilai 20%, lalu ada keaktifan diskusi yang juga dinilai sebagai salah satu penilaian yang memiliki bobot 15%, lalu ada UTS senilai 25%, dan juga ada UAS atau ujian akhir semester yang tentunya akan memiliki bobot yang terbesar yaitu 40%. Sehingga total bobot dari penilaian mata kuliah ekosistem kreatif adalah totalnya 100%. Demikian informasi mata kuliah ekosistem kreatif yang saya ampu untuk mahasiswa program studi S1 Desain Komunikasi Visual Universitas Telkom Direktorat Kampus Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran saya yang saya laksanakan untuk mata kuliah ini dalam praktek ekosistem kreatif secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua teman-teman. Senang sekali bisa bertemu teman-teman semua kembali. Gimana hari ini, sehat? Sehat. Oke, hari ini kita akan bertemu ya, seperti biasa di mata kuliah ekosistem kreatif. Kebetulan salah satu mata kuliah yang saya cukup senang gitu untuk bisa menceritakan ke teman-teman. Mungkin teman-teman udah pernah dengar sebelumnya tentang ide tentang ekosistem kreatif sebelumnya? Pernah dengar? Mungkin kalau suatu hal yang berbidang kreatif mungkin teman-teman sering dengar gitu ya. Tapi ketika ngomongin ekosistem berarti kita bicara tentang hal yang mungkin lebih besar gitu ya. Oke, saya akan coba menjelaskan ke teman-teman tentang apa sih ekosistem kreatif gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba masuk ke beberapa bagian atau subjek yang berkaitan dengan ekosistem itu sendiri. Ada definisi, jenis, budaya, peranan, komponen, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan implementasi gitu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau ngajak teman-teman main games dulu ya. Oke, kalau kita bicara tentang kopi, ada yang senang kopi? Oke, kalau saya tanya ke teman-teman kira-kira apa sih contoh kopi? Ada bisa nggak yang ngasih tahu ke saya kira-kira yang tahu teman-teman seperti apa kira-kira? Kopi tubruk, Pak. Kopi tubruk, oke. Ada lagi? Hah? Robusta. Starling. Dalgona, oke. Banyak ya? Itu semua varian dari contoh kopi gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ubah sedikit perspektifnya gitu ya terkait dengan objek ini. Nah, kalau saya putar pertanyaannya, kira-kira mungkin teman-teman bisa membantu menjawab. Kira-kira kopi itu contoh dari apa? Minuman, Pak. Minuman. Budaya. Betul. Ada lagi? Obat pusing, Pak. Oh, pusing. Lifestyle. Budaya tadi udah benar. Tepuk tangan dong buat yang bisa jawab dong. Ya? Oke. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya bahwa ketika suatu objek gitu ya, kita biasanya kalau misal fokus ke komoditas hanya ngelihat dari satu sisi, tapi ketika objek itu kita putar perspektifnya dan dilibatkan dengan suatu ekosistem, itu menjadi suatu hal yang lebih besar gitu ya. Nah, apa sih kaitannya tadi dengan kopi dan juga budaya gitu? Ternyata dari kopi sendiri itu berkaitan dengan irisan dengan sektor-sektor lainnya gitu.
Kalau teman-teman lihat, kalau di kopi suka lihat packaging, ya. Biasanya kalau datang ke festival kopi atau datang ke acara-acara kopi, pasti yang pertama kali lihat selain kopinya adalah visual kan, gitu. Nah, ternyata dari situ aja komoditas ketika ditambah dengan kreativitas itu bisa sangat powerful gitu, sehingga bisa masuk ke dalam ibaratnya top of mind kita gitu. Jadi perspektif kita jadi lebih mudah masuk. Karena apa? Karena dibentuk identitasnya dengan kreativitas gitu. Nah, kalau teman-teman tanya kreativitas itu apa? Ini adalah hal yang berkaitan dengan pribadi, pendorong, proses, dan produk. Jadi bagaimana suatu kreativitas ini bisa membuat komposisi gitu ya, komposisi dari beberapa elemen yang menceritakan tentang objek itu sendiri gitu. Dan itu akan berkaitan dengan gagasan dan juga ide dari si kreatornya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin saya pengen ajak teman-teman biar nggak bosan dengan cerita saya dari tadi. Mungkin boleh pegang HP atau dibuka HP-nya, kita main sedikit games gitu ya. Yang grogi, tenang aja ya. Oke, teman-teman bisa search namanya di My Creative Type ya. Nanti teman-teman bisa cek di My Creative Type ya. Kalau misalkan sudah buka, nanti teman-teman akan terlihat ada satu tampilan interface. Di situ akan ada beberapa pilihan dan nanti teman-teman masuk ke dalam ininya, questionnaire. Isi questionnaire-nya nanti diikutin petunjuknya gitu ya. Oke, nanti teman-teman dari pertanyaan tersebut akan membantu teman-teman dalam apa sih sebenarnya fungsinya, yaitu mengarahkan teman-teman terhadap potensi kreatif yang dimiliki teman-teman gitu. Karena saya rasa teman-teman semua di sini kreatif, tetapi kreatif seperti apa atau sesuai seperti apa yang cocok dengan interest teman-teman nanti akan terjawab dalam psikotes kreatif tersebut. Ini salah satu platform yang dibuat oleh Adobe yang tentunya tadi tujuannya adalah membantu teman-teman menemukan potensi kreatifnya. Nah, di sini teman-teman juga akan menemukan hal-hal yang mungkin teman-teman nggak pernah bayangkan. Oh, ternyata saya punya spesifik di bidang crafting misalnya gitu. Atau ternyata teman-teman kreatifnya di bidang manajerial gitu. Jadi kreatif ini ternyata nggak cuma sempit di sisi visual atau ilustrasi semata, tetapi ada hal-hal lain yang ternyata teman-teman bisa gali kembali. Udah dicoba? Udah ya? Oke, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa dijawab. Nanti yang paling cepat jawaban boleh infokan ke saya. Nggak apa-apa, langsung diklik aja. Langsung diklik secepatnya, nanti bisa infoin ke saya. Siapa yang bisa cepat, nanti saya tandai bintang. Nah, dapat kopi. Nah, tadi kembali ke kopi yang di awal tadi itu. Gitu. Ya. Oke, kalau misalkan udah, nanti boleh infokan ke saya sambil bantu menjelaskan kembali. Oke, hasil dari psikotes tersebut, di situ ada kurang lebih ada sekitar 12 sampai 16 kategori kreatif gitu ya. Tetapi dalam hari ini saya akan coba bagi ke beberapa hal. Yang penting pertama ada kreativitas ekspresif, kreativitas produktif, kreativitas inventif, dan juga ada dua lagi kreativitas inovatif dan kreativitas yang muncul. Jadi kalau dilihat banyak kategori kreatif yang ternyata ada di dalam diri teman-teman atau kita semua, tapi semuanya tinggal dicari tinggal dikembangkan kembali. Nah, apa sih yang mesti kita lakukan sehingga kita bisa menjadi manusia yang bisa berpikir lebih kreatif gitu? Ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan, karena lingkungan itu secara tidak langsung akan membuat teman-teman menjadi lebih termotivasi gitu ya. Kalau lingkungannya suportif, lingkungannya apresiatif gitu ya, lingkungannya memberi ruang, maka kita akan lebih banyak berani bereksplorasi gitu. Tapi kalau lingkungannya membatasi, lingkungannya memberikan batasan-batasan gitu ya, maka kita akan lebih ibaratnya kayak pot gitu, akan lebih kurang bisa mengoptimalkan gitu.
Lalu yang kedua adalah curiosity. Bagaimana rasa ingin tahu teman-teman itu yang akan menentukan bagaimana pribadi teman-teman ke depannya. Jadi yang membedakan seseorang dengan yang lain adalah bukan cuma dari bagaimana dia bagaimana dia pintar atau tidak, tapi bagaimana rasa penasaran atau rasa curiosity-nya itu seperti apa gitu. Sehingga itu yang mendrive dia menjadi pribadi yang mungkin lebih baik lagi gitu ya. Bukan cuma sekedar materi tapi bagaimana kita bisa grow gitu ya. Oke. Selain kita rasa curiosity ternyata ada salah satu faktor yang akhirnya membuat teman-teman bisa terakselerasi lebih cepat adalah dengan apa? Ini berkolaborasi. Mungkin kalau teman-teman yang sering ikut kelas saya sering sekali ngomong kolaborasi berkali-kali gitu ya. Karena pada akhirnya selain secara teknis teman-teman pintar atau punya kreativitas yang mungkin jauh di atas rata-rata, tapi ketika teman-teman tidak membuka untuk kolaborasi, rasanya akan terbatas gitu. Nah, kolaborasi ini bisa menjadi kunci di mana teman-teman bisa membuka potensi-potensi yang tadi tidak terolah gitu atau belum terpantik bahasanya gitu. Nah, yang ketiga ada berpikir outside of the box. Kalau ada istilah katanya kalau sekarang mungkin nggak ada box pak gitu. Siapa tahu boxnya nggak ada gitu. Nah, no box gitu ya. No box, no cry ya. Nah, oke. Jadi bagaimana kita bisa menghilangkan persepsi ini gitu ya atau batas ini bahwa kita terkungkum dalam batas-batas kreativitas gitu. Oke. Ya, jadi saya ulangi kembali bahwa ternyata salah satu mindset gitu ya dalam hal kreativitas. Yang pertama kita harus berdaya gitu. Karena dalam proses kreativitas sendiri ternyata bisa mempunyai identitas, bisa mempunyai karakter gitu ya, bisa mempunyai keunikan dibanding teman-teman lain itu menjadi hal yang penting gitu. Makanya kita bisa berdaya atau bisa berdikari dengan apa yang kita miliki secara kreativitas. Lalu kedua adalah bertahan. Kenapa akhirnya selanjutnya bertahan? Karena ini waktu itu quotes ini ditemukan atau saya dengarkan pada saat COVID. Jadi ketika ternyata kreativitas aja nggak cukup gitu. Bagaimana kreativitas itu harus bisa survive gitu, yaitu bertahan gitu, harus bisa berkelanjutan. Yang terakhir adalah berdaulat. Kalau teman-teman sering dengar kan istilah negara berdaulat gitu. Nah, artinya bagaimana kita bisa membuat ekosistem sendiri gitu, tidak tergantung dengan ketergantungan dengan negara lain misalkan gitu. Tetapi bukan berarti kita tidak berkolaborasi gitu ya. Nah, istilah ekosistem kreatif ini telah beredar di tahun 2000 ketika pertama kali muncul di Business Week. Ada salah satu majalah di Amerika, dia pernah menyatakan ada statement namanya ekosistem kreatif gitu ya. Nah, ternyata kalau teman-teman lihat sekarang kan udah ada ya namanya eCraft kan, ekonomi kreatif. Dulu namanya Kemenparekraf, sekarang bisa lagi jadi eCraft gitu. Nah, sebenarnya kenapa akhirnya ministry ini atau kementerian ini dibentuk? Karena dari negara percaya bahwa kreativitas itu bisa menjadi faktor pendorong atau penggerak gitu, selain dari komoditas yang dimiliki oleh negara, kayak sumber daya alam misalkan gitu ya. Karena kalau mengeruk itu terus pasti habis. Makanya akhirnya dialihkanlah ke sumber daya kreatif gitu. Nah, contohnya kayak misalkan beberapa negara yang banyak menghasilkan IP yang mungkin teman-teman sering dengar kayak Jepang gitu ya, Korea dan sebagainya yang banyak menjual tanda kutip kreativitasnya sehingga menjadi dikdaya ibaratnya ya, mempengaruhi menjadi wave, jadi gelombang kreativitas yang kita percayai kayak gitu. Oke, sebelum saya bertanya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Takutnya saya terlalu cepat. Tapi kalau kecepatan boleh diperlambat ya, atau boleh di stop pak, stop gitu ya. Oke, silakan. Mungkin ada teman-teman yang boleh. Bentuk kolaborasi itu biasanya seperti apa? Oke, bentuk kolaborasi ada. Kalau biasanya yang udah adalah bisa kolaborasi yang sifatnya selaras atau sesama profesi, bisa juga kolaborasi yang lintas gitu. Nah, kalau saya suka bilangnya gini, kalau kita kolaborasi sesama, biasanya jadinya hobi.
gitu ya. Ilustrasi ketemu ilustrasi jadinya komunitas. Tapi kalau ilustrasi ketemu IT, ketemu manajernya jadinya startup, gitu. Jadi kalau banyak lintas sektor, bisa akan jadi produk, gitu. Makanya akhirnya kalau kebanyakan itu jadinya biasa jadi paguyuban nanti, gitu. Ya, sebenarnya bagusnya adalah saya baru nemunya kemarin nih, makanya jujur aja ya. Nah, ini bagus, ya sebenarnya bagusnya ini nih. Oh ini. Ini apa kira-kira? Ini? Manajemen. Industri. Betul, tepuk tangan dong buat Mas Robert. Gitu. Jadi yang udah-udah ini tuh keputus gitu. Kadang-kadang mereka fokusnya ke sini doang tapi nggak akhir apa-apa, cuman hobi aja gitu. Nah, tapi ketika komunitas bisa lintas sektor tadi dan akhirnya bisa mendatangkan material, ya material itu maksudnya platform, produk apapun itu gitu. Dan industrinya ada, marketnya ada. Jadinya apa ya? Jadinya sales gitu. Jadinya apa? Jadinya lebih ke berdampakan kan gitu. Nggak cuma sekedar kumpul aja gitu. Makanya ini menarik banget. Saya juga kemarin baru baca, oh iya ini sebenarnya intinya simpel tapi bagus gitu. Dan itu sangat dibutuhkan gitu. Karena banyak saya kemarin sampai kecil-kecilan ke teman-teman mahasiswa gitu, bahwa yang dibutuhkan mereka setelah lulus adalah industri kan gitu. Maksudnya ketika mereka udah punya gelar, punya kreativitas, punya knowledge, terus industri mana nih gitu. Maksudnya siap nggak sih untuk mereka bisa tap in gitu. Nah, artinya ada gap gitu. Karena waktu di kampus mungkin mereka tidak sering kunjungan ke industri gitu. Atau mereka terlalu by textbook gitu, kayak gitu. Oke. Ini saya cepetin aja ya teman-teman, takutnya waktunya kita udah mau makan siang gitu ya. Oke. Nah, ini simpel aja bahwa oleh dan bagi pegiat kreatif. Jadi saya selalu percaya bahwa kreativitas yang berkelanjutan atau sustainable itu berangkat dari kita untuk kita gitu. Bukan berdasarkan instruksi cuman kayak kebijakan akhirnya cuma dilaksanakan enggak, tapi dari kita untuk kita gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat gitu ya, ada 3 keyword. Bisa kelihatan di sini? 3 ya. Yang pertama adalah apa? Orang kreatif adalah aktor. Yang kedua apa? Betul, proyek. Karena kalau orangnya ada kumpul semua, tapi kalau nggak ada proyek, jadinya ngomongin orang biasanya gitu. Nah, gibah kan. Nah, akhirnya butuh ada namanya project. Terakhir apa? Lingkungan, betul. Ini 3 ini minimal ada gitu, minimal ada dan akhirnya bisa diimplementasi gitu ya. Jadi ya, orang kreatif, proyek kreatif sama lingkungan kreatif. Ini saya cepetin aja. Oke, ini ada beberapa ragam isu yang berkaitan dengan ekosistem. Ada sosial budaya, bisnis, digital teknologi, anak muda, inovasi, seni rupa karya sastra, kolaborasi, industri kreatif, dan edukasi. Jadi beberapa hal ini yang biasanya akan berkaitan dengan ekosistem, gitu ya. Oke, ini biasanya kalau teman-teman sering dengar kolektif, gitu ya, kolektif, studio, penerbit, dan sebagainya, ruang dan sebagainya, biasanya ini akan berkaitan dengan sektor-sektor dalam ekosistem, gitu. Oke, ini juga biasanya berkaitan dengan kerangka konseptual, ekonomi kreatif, industri kreatif, sama penciptaan nilai tak berwujud, atau kita bisa bilang namanya intellectual property, gitu ya. Jadi kalau teman-teman buka di pusat data kekayaan intelektual (PDKI), nanti teman-teman akan ada klasifikasi tuh. Nih, yang berkaitan dengan penciptaan nilai tak berwujud. Nanti ada sektornya ada ini. Apa? Paten, apalagi? Hak cipta.
ada lagi produk inovasi dan banyak, ada kurang lebih ada sekitar 6 sampai 8 sektor yang ada di PDKI gitu. Ketika nanti teman-teman punya ide, bisa mendaftarkan idenya ke punya kementerian dari dinas ya. Oke, inilah sedikit aja komponen ekosistem kreatif, ada artis, dreamers, makers. Ini yang teman-teman lihat, ini adalah temuan dari hasil Adobe Creative Type tadi. Gitu. Jadi tadi teman-teman kalau tadi udah ngisi questionnaire-nya, itu nanti teman-teman akan ketahuan, oh saya masuk yang mana ya? Makers atau dreamer atau apa? Gitu. Jadi kalau teman-teman yang suka lihat kalau di Jepara kan banyak crafter tuh. Nah, biasanya dia istilahnya kategorinya masuknya ke makers, ke pembuat yang biasanya akan lebih detail gitu ya. Ada communicator sama investor. Biasanya kalau communicator tuh dia nggak bisa berkarya tapi bisa ngomong, marketing gitu ya. Jadi kalau band dia manajernya gitu yang mempromosikan, menjelaskan sebagainya ya. Jadi terakhir, kreativitas adalah hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya, karena kita bicara tentang ekosistem. Itu, ini ada skemanya, nanti teman-teman bisa lihat, nanti saya share materinya ke teman-teman. Jadi ada beberapa icon gitu ya yang berkaitan dengan infografis dari skema ekosistem. Terakhir, ini ada beberapa referensi yang mungkin teman-teman bisa lihat dari ICCN, Creative Cloud dan sebagainya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Oke, sampai bertemu di pekan depan. Nanti untuk tugas bisa ditanya ke perwakilan kelas, nanti akan saya kirimkan, gitu ya. Nanti ada pertanyaan boleh disampaikan, nanti akan saya bantu jawab. Nanti kalau butuh bimbingan langsung boleh ke ruangan saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Demikian deskripsi dan juga cuplikan proses pembelajaran mata kuliah dari ekosistem kreatif yang saya ampu untuk mahasiswa program studi S1 Desain Komunikasi Visual Universitas Telkom Direktorat Kampus Kabupaten Banyumas. Semoga dapat menjadi gambaran mengenai kinerja pengajaran yang telah saya lakukan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan juga tim panitia sertifikasi dosen di tahun 2025. Dan juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Telkom, Direktorat Kampus Kabupaten Banyumas, rekan sejawat, dan juga mahasiswa DKV Telkom University Purwokerto. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.